Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar debat perdana calon wakil presiden 2024 pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan pertama kali dipertemukan dalam satu panggung terbuka. Para capres turut hadir namun porsi bicara hanya untuk cawapres. Sejumlah isu penting menjadi tema debat pertama Cawapres 2024. Di antaranya masalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, masing-masing cawapres diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya. Lantas, bagaimanakah persiapan para cawapres menghadapi debat perdana? Siapakah cawapres yang akan mampu menguasai tema debat kali ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, kenapa, Pi? Seru banget Seru dong. banget, ya kan? Yang mau berdebat sudah mempersiapkan, kita yang nonton juga sudah mempersiapkan. Sebagaimana tadi kita menyampaikan, saya sudah siapkan kue pancong, ya kan? Kue pukis. Kalau saya mempersiapkan pulpen dan kertas. Menulis janji-janji para cawapres ini. Kutagih janjimu. Kutagih janjimu. Luar biasa. Kita mau sudah kehadiran perkenalkan juga. narasumber yang belum lengkap pagi ini. Yang di studio sudah ada Mas Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau yang sebelahnya bukan juru bicara, namun analis. Siapa juru bicara media. Oh, gitu ya. Mas Pangi Syarwi Cadiago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi. Bang Arif. Dan juga 2 kursi kosong yang harus segera diisi oleh Anda. Nah, sudah ini hadir. dia. Ya kan? Sudah hadir dengan sambil berjoget-joget gemoy. Ya kan? Selamat pagi, Mbak Putri Silakan, Mbak Putri Komarudin. Juru bicara TKN. Pagi. Juga sebagai politisi Partai Golkar. Ya, betul sekali. Apa kabar, Mbak Putri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi masih kurang satu. Apa tuh? Ya kan narasumbernya kurang satu. Jadi mendingan kita ke Mas Ipang dulu deh. Sepertinya saya sudah melihat keberadaannya sih sebetulnya. Baru kita panggil lagi, Vin. Oke. Saya mau ke Mas Ipang dulu. Mas Ipang, kalau melihat ini debat perdana cawapres ini nampaknya dinanti-nantikan oleh banyak pihak begitu ya, melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing cawapres. Nanti mungkin dari tim sesnya akan menjawab. Tapi kalau Mas Ipang melihat nantinya ini akan cukup berpengaruh terhadap pilpres kita atau gimana? Ya, berpengaruh atau tidaknya itu Mbak Marati, sebenarnya kalau orang nonton debat dari awal akhir itu generasi milenial juga jarang sebetulnya. Ya. Tapi yang tidak kalah hebatnya itu adalah potongannya. Dan itu kalau potongan video itu kalau udah masuk yang kemudian viral di media sosial. Ya, viral di media sosial di platformnya Instagram. Ya, apalagi TikTok ya hampir 70%. Yang dibahas kemarin juga HAM, demokrasi juga mereka bahas. Kemudian oposisi dan seterusnya. Jadi kalau ada yang meremehkan debat ini nggak akan berpengaruh, menurut saya agak keliru sih. Karena apalagi kali ini berbeda ya. Ini kan 2024 ini platform digital paling besar kan TikTok hari ini sama Instagram Nah itu potongan-potongan itu yang membawa efek dan mereka akan melihat, menggali lebih dalam, mencermati mana yang termasuk punya juga pikiran. mengkombinasikan video lama kayaknya ya. Iya, sanding-sanding ya. Itu yang pertama Mbak Rati. Yang kedua begini. Katanya kan Gibran akan memberikan kejutan. Nah selama ini kan ingin merubah image bahwa yang distempel di Gibran ini kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa debat. Nah kemudian dibalas oleh timnya Pak Prabowo Gibran ini kan akan ada kejutan untuk Ganjar, untuk Mahfud dan Caimin gitu kan. Kejutan apa sih nggak tahu. Tapi dalam tema-tema misal perkotaan, kemudian ada infrastruktur, ada pajak, ada investasi, pengelolaan ekonomi, APBN dan APBD. Ya, pengelolaan APBD, APBN dan pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Saya pikir data-data itu yang namanya aslinya pasti mereka akan tahu karena mereka kan di pemerintahan juga. Artinya mereka akan siap tanding dari data, siap tanding dari pengalaman juga, rekam jejak. Dan mereka juga akan pamer semua keberhasilan di Solo. Pasti akan mereka tampilkan gitu. Dengan support data, tim inner circle-nya Presiden Jokowi juga nggak bisa dipungkiri. Maka apakah kejutannya seperti apa, itu yang menarik. Karena memang mereka akan yakin bahwa ingin merubah stempel image bahwa saya tidak bisa berdebat. Itu dulu, bagi mereka ini, oh ternyata luar biasa juga cawapresnya. Jadi ini panggung pertama untuk Gibran membuktikan begitu ya? Ya, ingin mematahkan semua argumen publik bahwa Gibran ini nggak bisa ngomong, nggak bisa debat. Itu saja poin pertama menurut saya. Kalau dulu. di panggung ini nggak gol, nggak pecah,
Nah, kalau ini nggak percaya, artinya memang bermasalah dengan Gibran yang tidak bisa untuk membangun argumen, narasi, gagasan, dan pikiran, menyampaikan visi dan misi program. Yang ketiga terakhir adalah, debat yang kemarin kan ada dua hal yang menarik. Pertama adalah tidak ada podium. Nah, kemarin mungkin karena ada alasan, ada cawapres yang agak emosional, takutnya dipukul kan podiumnya. Tiba-tiba podiumnya hilang. Ini sejarah debat kita nggak ada podium. Sehingga kanan kiri lari-lari, yang tengah lari ke tengah, lari ke kiri, kiri lari ke tengah. Karena posisinya nggak ada. Hari ini mudah-mudahan format debat besok di KPU ada podiumnya. Karena nggak ada yang... Tapi itu sudah terbantahkan Bang Ipang. Jangan lagi kita mengatakan menggebrak meja gitu. Ya, karena disediakan lantai saja langsung bergoyang kalau di lantai. Nah, yang ketiga, ini yang kedua adalah ada fenomena amin kan gitu. Nah, mudah-mudahan formatnya besok ada doa. Kan kemarin hanya apa nama istilahnya? Formatnya itu hanya mengheningkan cipta. Kemarin ada doa kok dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Tapi mengheningkan cipta judulnya. Coba dilihat lagi videonya. Takut nama amin bergema. Nah, ini hal-hal yang gimmick begini kan lucu ya. Sekarang kalau kita foto juga susah pakai tangan kan. Jadi memang sensitif sih konteks sekarang ini. Akan ada kejutan atau tidak ya dari format juga akan ada pengaruh. Nggak tahu kejutan atau enggak sih, yang jelas pokoknya Pak Anton Gunawan sih sudah datang nih di tengah-tengah kita nih. Kita persilakan. Ayo kita bergabung nih. Pak Anton, selamat pagi Pak, silakan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Udah komplit semua. Kalau dilihat dari perawakan Pak Anton, kayak gurunya Pak Mahfud mungkin ya. Kenapa? Nggak mungkin juga. Yang jelas tiga-tiganya kuning. Tiga-tiganya kuning. Iya. Anda nggak mau ganti baju lo pakai kuning? Iya. Boleh Mas, aku ada loh stok baju kuning di mobil. Oke, tapi begini, kalau menurut Bang Ipang tadi, ada sosok Muhaimin Iskandar, politisi yang sudah cukup piawai. Ada sosok Prof. Mahfud MD yang luar biasa juga rekam jejaknya. Dan juga ada Gibran Rakabuming yang kemudian menurut Anda tadi, inilah sosok yang ditunggu-tunggu, kan begitu? Anda akan memanfaatkan apa terhadap sosok yang satu ini, Bang? Itu pertanyaan saya. Gitu. Ya, saya kira memang ini adalah momen ya, bagaimana cawapres. Jadi selama ini kan orang menganggap cawapres ini kan pelengkap gitu. Pelengkap ya. Padahal sangat penting menurut kami. Karena tadi lagi-lagi kita melihat kondisi bangsa ini ke depan. Ya, kepemimpinan itu kan contoh yang paling penting. Keteladanan, ya, sikap, ya, kemudian apa lagi ya, dan juga yang terpenting adalah narasi. Jadi di debat itu bukan hanya kampanye seandainya jikalau akan, kalau jadi. Kalau di debat ya. Tapi harusnya kinerja yang selama ini. Buktikan apa yang sudah. Misalnya kan Gibran jadi wali kota, apa yang sudah, walaupun kata orang kan semua program pusat taruh di situ ya, wajar aja dong anak presiden. Jadi kinerja berbeda dengan anak yang bukan presiden misalnya gitu kan. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya, apa yang dia pernah sudah lakukan ya, walaupun tadi Mas Ganjar bilang penilaiannya kinerja hukum 5 katanya kan. Menko-nya Pak Mahfud misalnya. Tapi Caimin kan juga lama juga di pemerintahan. Ya, Caimin juga lama di pemerintahan. Dia juga pernah Menteri Tenaga Kerja. Apalagi ini topiknya tentang kemiskinan, pengangguran ya. Saya kira memang ini adalah momen menyampaikan kinerja. Karena lagi-lagi kita melihat dalam debat-debat itu selalu menyampaikan kinerja orang lain. Bukan kinerja sendiri kayak yang capres kemarin ya kan. Pak Prabowo menyampaikan kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Kan keberlanjutan Pak Jokowi. Harusnya kan menyampaikan, saya waktu jadi Menhan, saya buat food estate gitu loh. Nah, gimana hasilnya? Sampaikan dong harusnya kan. Berhasil nggak gitu loh. Jangan disampaikan kinerja presiden, itu berbeda gitu loh. Mungkin Pak Prabowo, tapi nggak usah lah kok jadi saya ngomong gitu kan ya. Oke, kalau Anda melihatnya, ini akan seru atau tidak nih? Mengingat ada sosok Gibran yang tadi menurut Anda fokusnya kan, ya seharusnya kan kebijakan dia, bukan kebijakan mohon maaf bapaknya. Gitu. Iya, makanya tadi lagi-lagi ini kan juga pertaruhan bagi anak muda gitu loh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks politik orang melihat bahwa muda itu juga harus diimbangi dengan pemikiran yang muda. Pemikiran yang matang, nggak dengan emosi, nggak begini-begini gitu. Gini-gini kan. Harusnya lebih tenang. Tapi kemarin itu begini-begini, mungkin beliau lupa, beliau calon wakil presiden. Nah, kalau hari ini kan beliau sudah calon wakil presiden. Ya, mungkin jadi di debat nggak akan dikeluarkan nggak akan juga emosional, begitu. nggak akan matang. Mas Iqbal, saingan terberat 02 atau 03? Ya kita lihat nanti Mas Pangi lah yang tahu lihat survei itu. Kira ada jawaban gimana gitu. Mbak Putri. Persiapan Gibran seperti apa? Karena dia nih sosok yang ditunggu-tunggu loh. Efek kejutnya yang diharapkan Mbak Putri. Sebenarnya kalau persiapan kan beliau juga
tadi kan dibilang misalnya belum pernah ada orang yang melihat beliau berdebat gitu performanya. Beliau ini kan seorang wali kota yang sudah pernah melewati debat untuk menjadi wali kota Tingkat juga kan. 2, Dan ya. itu masih ada di YouTube sekarang, bisa disaksikan performanya beliau di situ. Jadi kepiawaiannya beliau dalam berdebat itu sebenarnya sudah bukan sebuah Nggak usah pertanyaan dipertanyakan buat kita lagi. semua. Kan tadi dibilang kalau misalnya zaman sekarang nih semuanya ada jejak digitalnya Ya. gitu. Jadi Ya. semuanya sebenarnya bisa dilihat juga di YouTube atau di platform yang lain. Terus yang kedua kalau soal persiapan, ini kan sebenarnya topiknya beliau banget gitu kan. Sebagai seorang wali kota, topik investasi, infrastruktur, APBN, ekonomi, APBD. APBD pengelolaannya, itu kan sebenarnya sudah menjadi makanan beliau sehari-hari. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya performanya Kota Solo di bawah kepemimpinannya beliau ini kan sangat positif. Jadi kalau tadi Mas Iqbal bilang karena beliau anaknya, toh kalau misalnya beliau anaknya presiden, tapi tidak bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada dengan baik, tentu Kota Solo tidak akan menjadi salah satu kota gitu paling ya. kreatif sekarang misalnya. Tapi banyak Aji juga mumpung lah ya, aji mumpung ya. Seperti yang sudah disampaikan juga atau ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kalau kita lihat misalnya dari mulai pertumbuhan ekonomi, ya ini kan topiknya ekonomi ya. Untuk debat cawapres gitu. Pertumbuhan ekonomi yang Kota Solo tuh dari -1 pada saat COVID beliau menjabat. Setelah selesai itu sekarang termasuk salah satu yang paling tinggi di Jawa Tengah tahun 2022 itu Tapi itu sudah kan topang pusat, 6%. Mbak Putri. Bukankah itu topang pusat? Bentar dulu. Oke. Oke. Sudah 6% pada tahun 2022. Jadi naiknya sangat jauh gitu dan melompatnya sangat jauh, bahkan lebih dari rata-rata nasional yang hanya 5%. Jawa Tengah juga pada tahun 2022 hanya 5%. Pendapatan asli daerahnya juga meningkat sangat tajam dari hanya 400 miliar 2021, 2022 tuh sudah jadi 1 triliun. Nanti keberhasilan Mas Gibran yang akan ditunjukkan pada saat debat Dan bukan akan- keberhasilan Pak Jokowi seperti yang dikatakan di debat karena kan perdana ini ya. kita fokus pada apa yang telah beliau lakukan pada Kota Solo. Yes. Dan ini kan tidak hanya otomatis kan. Maksudnya dalam rangka beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan pendapatan asli daerah, kan beliau merevitalisasi banyak hal dari mulai industri kreatifnya, pariwisatanya, beliau bangun juga infrastruktur, sudah ada Cuma hati-hati nanti masjid. jangan sampai ini terkesan Pilkada Solo nanti. Nah, Itu yang saya khawatirkan. Tapi lebih besar Karena hanya lagi. Sama sampai juga, Indonesia. tapi dia pilkada DKI Jakarta. Justru ini Agak lebih dekat lah kalau gubernur itu. Atau pilkada Jawa Tengah. Ya itu. Justru Sama ini aja. jadi menjadi bukti bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak hanya janji, karena sudah bisa terlihat performanya di Kota Solo. Oke, kinerja Jadi kalau dibilang kinerjanya. hanya menebar janji, ya silahkan datang ke Kota Solo dan melihat hal-hal yang sudah dibangun Tapi itu oleh Mas Gibran. di dijawab situ. juga tuh Mbak Putri pertanyaan saya tadi. Itu kan kebanyakan kan memang kementerian-kementerian yang bikin acara atau misalnya event event lah gitu di Solo begitu. Iya. Dari pusat begitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Pada saat misalnya merevitalisasi koridor Gatot Subroto gitu, itu kan beliau juga menggunakan banyak stakeholders gitu. Jadi bukan hanya kementerian sendiri. Terus pada saat juga membangun yang namanya sentra UMKM atau Ya. sentra IKM Mebel. Pas tuh tema Itu dialog, kan juga tema debat. ikhtiarnya walaupun baru jadi kemarin Agustus 2023, tapi beliau juga melibatkan banyak pihak. Kemarin ketika beliau juga meningkatkan kualitas SMK. Infrastruktur teknologinya di situ, terus juga matchmaking dengan pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jawa Tengah ataupun di Solo pada kasus ini. Ini kan juga melibatkan banyak perusahaan, bukan hanya perusahaan yang basisnya kementerian gitu misalnya, tapi juga perusahaan swasta. Jadi Kita kan harapannya kreativitas- jawabannya Mas Gibran bisa selugas dan juga secepat sih Mbak Putri ya. Lebih hebat. Nanti datanya lebih anak hebat. muda Anda ini- udah mendahului takdir. Jadi Datanya lebih hebat pada Mbak Putri. kreativitas anak muda ini kan justru bisa terlihat Oke. dari bagaimana beliau menggunakan berbagai metode yang ada ini dan Oke. akhirnya menjadi salah satu pencapaian yang bagus di Oke. Kota Solo. Oke, Pak Anton. Pak Anton. Pertanyaan saya begini Pak Anton. Sosok Profesor Dr. Mahfud MD, piawai di bidang hukum. Ya, Apakah ini juga nanti akan menunjukkan kepiawaian di bidang ekonomi kira, Pak Anton? justru di sini masalahnya. Kalau kita perhatikan perekonomian Indonesia ke depannya, itu membutuhkan suatu Pastian. pertumbuhan yang cukup cepat. Dan di dalam untuk mencapai pertumbuhan tadi, kita lihat itu berbagai masalah hukum. Itu menjadi salah satu yang sentral di dalamnya, di samping peningkatan human development, human resources ya, human capital. Nah, kalau kita ingat dari sisi ICOR aja lah misalkan. ICOR itu sendiri masih cukup tinggi, di atas 6 kali. Ya. Yang harusnya bisa diturunkan ke arah di bawah 5 ke arah 4 kali.
Karena itu menunjukkan adanya inefisiensi. Dari manakah inefisiensi ini? Banyak yang kalau kita lihat inefisiensi ini di samping karena kurangnya atau relatif rendahnya produktivitas, ini juga terutama sekali dari high cost economy, termasuk yang kalau dulu istilahnya ekonomi rente dan sebagainya. Oh iya. Nah ini yang coba untuk diatur, karena dari posisi di situ saja untuk mengurangi biaya ekonomi, harusnya itu bisa kita mendapatkan kenaikan di dalam pertumbuhan kita. Dan memperlancar segala macam kegiatan bisnis. Kepastian berusaha menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk investor luar negeri, tetapi juga untuk investor di dalam negeri. Yang penting itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang menjadi bagian dari semuanya ini. Menarik nih. Pak Anton, tapi bagaimana nanti mungkin Prof. Mahfud MD yang kita kenal dengan sosok yang tegas, lugas, ya kan? Tanpa tedeng aling-aling, begitu ya Bang Iqbal juga Mbak Putri. Ini juga meresapi arahan ataupun juga pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan bahwa Jokowi itu adalah Ganjar, bukan Prabowo Subianto. Artinya apakah nanti akan ada kritik-kritik dari program yang ada saat ini? Mengingat tadi banyak sekali tuh paparan dari Pak Anton yang sepertinya kayak masih belum optimal tuh yang ada saat ini. Memang justru itu ya yang mau diperbaiki. Disitulah kita masuk untuk coba meningkatkan. Apa yang sudah baik di eranya Pak Jokowi itu bukan berarti terus dinihilkan, diganti dengan seenaknya sehingga membalikan arah, tetapi kita perbaiki, kita lakukan lebih cepat dengan beberapa program-program yang memang untuk mendorong perekonomian untuk semua masyarakat, sebagian besar masyarakat untuk sama-sama mengangkat sehingga nantinya masalah ketimpangan itu juga bisa diatasi. Masalah kemiskinan bisa diatasi untuk bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Karena tantangan kita untuk setidaknya kalau kita bicara tentang 2045 itu kita akan menjadi bisa saja akan masuk ke dalam middle income trap. Menjadi tua sebelum kaya kasarnya. Nah, kita inginnya ke sana kan ya, untuk menjadi kaya. Jadi kita coba manfaatkan resources yang ada, termasuk human capital itu tadi yang saya katakan. Baik. Oke. Kita tahan dulu, nanti kita sambung lagi ke Mas Ipang melihat masing-masing sosok dari masing-masing cawapres ini sudah siap semua nanti ya. Tanggapan Mas Ipang seperti apa? Kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Oke, kita lanjut ke perbincangan. Sebelum ke Mas Ipang, saya mau ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau melihat kan besok tema yang diangkat ini ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian investasi dan juga APBN, APBD begitu ya. Tadi Mas Iqbal mengatakan jangan cuma janji-janji, tapi harus juga menunjukkan realita apa sudah yang dilakukan begitu ya. Nanti apa mungkin strategi yang dilakukan oleh Caimin? Ya, saya kira memang yang hari ini kita bahas adalah bagaimana kemiskinan itu harus kita atasi bersama dengan bagaimana subsidi itu tepat sasaran. Hari ini kita melihat anggaran negara habis untuk disiapkan untuk IKN 466 triliun, kereta cepat yang harus membayar ratusan miliar per bulan, mobil listrik yang itu tentunya semuanya buat orang kaya. Nah, kita ingin anggaran negara yang besar ini juga harus adil bagi masyarakat bawah. Sekarang masyarakat susah dapatin pupuk, harga sembako mahal. Ya, dan pengangguran tinggi, susah mencari kerja. Jadi solusinya bukan makan siang gratis. Jadi solusinya adalah diberi kail, diberi umpannya biar mereka bisa bekerja. Jadi kami melihat bahwa ini yang harus adil. Keadilan bagi masyarakat Indonesia. Mbak Putri, komentar Anda? Ya. Sebenarnya kan kita juga karena Mas Gibran juga anak muda ya yang sudah punya banyak pengalaman di ekonomi digital juga, yang mau kita tekankan di sini tentunya salah satunya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas kita di ekonomi digital, di mana Indonesia sendiri kan pangsa pasarnya ASEAN tuh sangat besar, 40% itu Indonesia di situ. Jadi kita akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas yang sayangnya pada masa pemerintahan hari ini itu tidak bisa optimal karena ada kasus korupsi di situ yang melibatkan berbagai pihak, dan itu yang akan terus kita tekankan supaya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang di pelosok yang nantinya tidak bisa mendapatkan akses internet. Jadi dari situ kita sudah berkeadilan nggak?
Jadi dari situ kita bisa Kesannya kan gitu, kan? kita bisa meningkatkan setelah pemerataan infrastruktur ini bisa kita bangun. Tentunya untuk ekonomi digitalnya itu program yang Mas Gibran tawarkan itu adalah kartu usaha startup, di mana beliau juga meyakini bahwa anak-anak muda nih yang baru saja memulai atau merintis usahanya itu bisa dikasih fasilitas yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini juga melihat tuntutan dari sekarang akses permodalan itu masih banyak yang belum memahami, literasi keuangan kita masih rendah gitu kan. Terus banyak juga usaha yang mati di tahun-tahun Tapi tadi pertama dikritisi gitu. juga bahwa permasalahan ekonomi bangsa ini tidak cukup hanya makan siang dan susu gratis. Ya. Justru program makan siang dan susu gratis yang menjadi salah satu jawarannya program untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan economic multiplier effect itu sangat tinggi, 6 kali lipat kalau misalnya kita bisa melibatkan seluruh pihak dari mulai BUMDes, koperasi yang ada di desa-desa sampai dengan di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Kita juga bisa melibatkan badan usaha milik daerah supaya penyediaan makanannya ini nanti tidak hanya melibatkan misalnya ke negara, tapi juga bisa melibatkan berbagai sektor sehingga nanti itu bisa memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan 1 triliun per ekonomi. bulan ya, buat makan siang gratis 1 triliun ya. Ya kalau kita sih bicaranya tidak ngawang-ngawang, jadinya ini sesuatu yang memang sudah di level siap Itu untuk sudah diukur, sudah dipikirkan diimplementasikan itu? dan sudah dipikirkan bagaimana kita nanti skemanya bisa bekerja sama dengan Nggak jebol berbagai APBN pihak kita, Mbak? dan tidak akan menjebol APBN karena salah satu program utama kita adalah juga untuk memperkuat tax ratio kita yang sekarang baru 10%, nanti akan jadi 23%. Pesimis kayaknya Bang Iqbal ya, Mbak Jadi ya? salah satunya Pesimis kayaknya. ya kalau kita orangnya Bukan optimis ketawa, soalnya. Ya, baik. Optimisme ini yang bisa membangun Indonesia supaya bisa benar-benar mencapai 2045 Indonesia maju yang tadi Indonesia Mas. Prof Anton sempat sampaikan. Prof, kalau melihat tadi dikatakan bahwa ini realistis nggak sih sebenarnya program-program yang akan diusung oleh 02 dan apa nantinya jagoannya 03 nih yang akan dikeluarkan untuk ekonomi kita? Gini, kembali lagi kepada kita lihat dalam jangka lebih panjang, menengah panjangnya, tahun 2045, kita menghadapi masalah yang cukup besar. Ya. Demographic dividend itu mungkin akan hilang dalam beberapa tahun lagi, dalam 2 periode lagi lah katakan gitu ya. Nah ini harus dibangun fondasi-fondasi yang ada, satu. Dan kedua, kalau kita lihat selama periode terakhir ini Pak Jokowi, itu kalau kita perhatikan, banyak masyarakat yang bawah itu memang dari sisi pendapatannya itu masih relatif positif. Tetapi yang agak menengah ke atas sedikit, ini yang agak rentan peningkatan bahkan miskin. penurunan terjadi di dalam ininya Menengah mereka. ke atasnya ya? Menengah Bawah. agak sedikit di bawah menengah. Dan kemudian yang agak ke atas, karena ini tidak terjangkau dengan program-program berbagai macam social protection. Nah ini yang menjadi banyakkan mereka itu adalah wirausaha. Wirausaha, nah, makanya kita lihat bahwa kepastian berusaha dan kemudian juga bagaimana perlindungan hukum itu bisa didorong untuk lebih. Penciptaan tenaga kerja. Tadi benar sekali bahwa itu digital menjadi salah satu kunci yang juga untuk bisa meningkatkan produktivitas. Digital juga bisa digunakan sebagai alat untuk basis analisa kita, memperbaiki data-data tadi dikatakan bahwa targeting harus menjadi lebih tepat. Semuanya akan melari kepada digital. Digital, data, dan sebagainya ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk kemudian dikaitkan dengan pemerataan yang ada. Untuk terutama sekali membantu mereka bersama-sama bangkit. Jadi tidak hanya berbagai macam, tidak akan dihilangkan berbagai macam program yang di bawah-bawah ini tadi. Justru malah sia-sia. Dialihkan ke mobil listrik, kendaraan listrik, sasaran, Pak Anton. IKN dan lain sebagainya. Ya justru itu makanya kita akan mencoba memfokuskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan mencoba memfokuskan sambil menjaga supaya yang kelompok rentan dan miskin, rentan juga termasuk yang manula, termasuk wanita hamil, disabilitas, ini akan coba untuk ditingkatkan terus, dijaga. Dan di samping itu yang di sini yang terkait dengan bagaimana kita mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Tapi program-program di pemerintahan Pak Jokowi khususnya bidang ekonomi akan dilanjutkan lagi nggak nantinya oleh Ganjar Mahfud ini? Ini penting nih.
itu akan dilakukan lebih cepat. Yang baik yang kita akan coba, kita ini akan dilakukan Keberlanjutan lebih dengan cepat. percepatan, Pak, gitu ya, Pak ya. Benar, karena itu sama dengan perubahan. karena itu satset untuk kemudian kita beberapa yang memang bagus dan itu memang menjangkau dan sesuai dengan arahan kita bahwa meningkatkan produktivitas, termasuk produktivitas dari tenaga kerja. Kalau kita lihat human capital kita, mungkin labor growth, laju pertumbuhan penduduk kita itu agak menurun ya, memang udah sampai ke 1%-an. Tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja itu masih relatif rendah, terutama sekali di kalangan wanita. Padahal wanita itu merupakan salah satu tenaga kerja dan partner di dalam pembangunan yang cukup krusial. Karena di situ cenderung kalau kita perhatikanlah beberapa tenaga kerja itu yang cukup teliti dan cukup bisa ini ada generasi berikut nih. Jadi peningkatan di dalam education dan health itu sumbernya di dalam keluarga adalah wanita, sehingga itu yang perlu didorong. Wanita ya. Ya, tugasnya Mbak Putri. Satunya. Sorry, tugasnya Mas Gibran maksudnya. Justru kita senang banget Prof. Anton ini mengangkat soal isu wanita karena kemarin sempat ada statement yang menyudutkan wanita di dalam kasus tertentu gitu. Jadi karena Pak Ganjar tuh Jokowi katanya. kita justru pengen di sini meng-highlight bahwa wanita itu pahlawan di keluarganya masing-masing gitu. Jadi jangan karena kasus tertentu akhirnya ada generalisasi bahwa wanita itu yang menyebabkan pria misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kriminal ataupun tindakan yang sifatnya Anton tidak tadi mau melanggar nambahkan hukum sedikit? gitu. Enggak, saya misalnya. cuma mau mengatakan aja, masing-masing punya spesifikasi tersendiri dan apa tujuan-tujuan yang lebih sendiri. Jangan langsung bilang bahwa ini adalah Jokowi gitu ya. Sayang yang baik-baik kita Saya hanya merefer kepada pernyataan Saya sekjen mau nanya PDI sedikit. Perjuangan. Silakan Pak Anton. Pak Anton setuju nggak kalau kereta cepat itu tidak adil bagi rakyat kecil? Bagaimana? Pembangunan Kereta cepat tidak adil. Kita coba lihat itu memang perkembangan yang memang kalau saya sendiri sebagai ekonom, kalau kita lihat dari sisi harusnya kalau memang mau ke arah kereta cepat yang lebih jauh menjangkau, bukan hanya sampai di sana. Di Bandung saja. Ya, itu yang harus dari sisi efisiensi. Kalau kita kembali lagi, Artinya nggak efisien lah ya? efisiensi yang ini kita Jadi lakukan sekarang nggak ya. efisien. Maka dari itu long term plan-nya kan dari Bandung nanti sampai ke Surabaya. Jadi itu long term plan yang nantinya pasti akan dilanjutkan oleh paslon Dan akan 02 lebih dan juga efisien paslon gitu. 03. Kalau paslon 01 ini memang karena perubahan Pagi jadinya ini beda. kita nggak minta Mbak Anton dan Mbak Akam duduk bersebelahan ya. sebenarnya ya. Kuning-kuning lagi. Oke, Mas Ipang tahan dulu deh. Nah. Nanti ya, segmen berikutnya Mas Ipang yang Wah, satu. Panggung udah siap senjata kayak Bersama ini. kami. Ini pamungkas gitu. Pamungkas. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Ipang, sudah siap menjawab? Gimana nih tanggapannya melihat Lalu lintas percakapan mereka inilah gitu loh. Ya, pertama tema ini kan begitu banyak ya, tema debat ini ya. Mulai dari ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, infrastruktur, kemudian pengelolaan APBD, APBN, kemudian ada investasi, ada pajak, infrastruktur. Jadi menurut saya ini tidak akan terlalu dalam juga. Jadi hanya akan kulit-kulit saja, jadi hanya pinggiran-pinggiran saja. Karena memang waktu satu tema misalnya 4 menit, apa yang bisa dibahas gitu. Jadi ini jadi koreksi juga masalah. Yang kedua adalah sebenarnya dari tema ini mestinya karena Gibran kepala daerah, dia harus lebih menguasai dibanding Prof. Mahfud adalah hukum gitu. Meskipun beliau nanti akan mencoba mengupgrade software hardware beliau di-upgrade. Begitu juga Caimin yang tidak ada terlalu banyak bersinggungan dengan tema ini gitu. Nah, maksudnya ini adalah panggungnya Mas Gibran harusnya. Nah, kita berharap akan ada kejutan karena kejutannya apa? Yang dua orang ini akan nanya terus ke Gibran begitu maksudnya? Ya, kejutan dalam arti dia akan memamerkan semua rekam jejak beliau karena kepala daerah itu salah satu latar belakang yang disenangi oleh publik sebetulnya dibanding menteri, dibanding jabatan-jabatan lain termasuk kepala daerah gitu. Maksudnya kepala daerah itu paling disenangi. Yang ketiga adalah apakah dalam debat ini Bang Arief ya sama Mbak Rati, apakah akan ada gimmick juga? Kemudian ada fiksinya, ada data atau ada guyonan, ada politik saling sindir, saling serang atau adu data nanti. Ini juga akan menarik. Karena nanti akan adu fiksi, adu data, adu gimmick, adu guyonan dan seterusnya. Ini akan menarik. Apa makna selepetan versi Caimin yang kemarin sempat beredar juga di sejumlah media? Ya itu kan sebetulnya apakah itu kritik? Enggak, itu kan memang itu penting. Kemarin mohon maaf ya, debat kemarin itu yang menyelamatkan bukan siapa-siapa, calon sendiri.
Karena debatnya itu formatnya kan kaku betul. Makanya saya sangat senang kalau dalam debat itu adalah tidak terlalu banyak aturan, tidak terlalu banyak norma, trayek yang diatur, sehingga ini tarung bebas. Mengalir Maka yang saja. paling menarik Mbak Rati dalam debat adalah itu adalah pertanyaan bebas. Karena itu genuine, itu asli. Oke, Itu pertanyaan. tidak ada kisi-kisi, Oke, tidak ada yang pertanyaan sesuatu. bebas. Substansinya apa sih yang mau kita cari sekarang? Pemaparan visi misi sebagaimana tadi Mbak Putri dan juga Pak Anton, atau selepetan-selepetan kriteria keras yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak masyarakat Iqbal, kita Bang Arif Fadil itu tidak bisa digeneralisir karena Gen Z milenial kadang-kadang juga ada yang substansi, isi, gagasan, tapi ada juga ternyata Gen Z milenial Gimmick, kalau saya gimmick kemudian guyonan, Jadi harus ada show-nya, harus ada substansinya besok. mestinya Kurang lebih seimbang. begitu. Seimbang. Jadi kalau nggak seimbang bahaya juga. Kita ini negara nggak boleh negara kering juga. Kalau gimmick-gimmick terus, kemudian guyonan-guyonan, politik saling sindir semua kan bahaya. Nah terakhir, debat ini akan terlihat mana sebetulnya kata-kata dan gaya itu bisa dipoles, bisa dibedakin. Orang kita akan tahu nih debat ini cerdas cermat atau hafalan, kita tahu. Tapi masyarakat nggak tahu. Apakah debat ini betul-betul kita ingin yang aslinya. Tidak ada kemudian ini acting saja gitu. Mas Jadi Ipang, ini tadi yang kan kita dikatakan harapkan. dengan waktu yang singkat hanya permukaan saja. Masyarakat memang pengennya secara substansi, secara dalam, atau sebenarnya masyarakat ya umum aja udah cukup gitu loh, nggak sampai bener-bener ekonomi yang dibahas para ekonom. Bahkan Mbak Rati dalam debat ini mereka akan memahami strong karakter ya, emosinya, wawasannya, kecerdasannya itu juga dilihat. Jadi jangan kemudian seolah-olah ini mohon maaf ya, dianggap masyarakat kita, pemilih kita ini bodoh semua gitu. Enggak bisa. Pemilih rasional kita 67% hari ini. Jangan bangga dengan uang hari ini akan terpilih menjadi bupati, wali kota atau caleg atau presiden. Buktinya banyak uang juga banyak nggak kepilih sekarang. Nah artinya ini debat sangat penting. Ini panggung yang sangat penting dan panggung mahal. Jadi saya pikir ini juga waktu bagi Gibran untuk membuktikan bahwa beliau tidak bisa debat, beliau tidak bisa ngomong dan seterusnya. Buktikan di sini, ini panggung ini. Tapi mohon maaf, masyarakat akan bisa menilai mana yang dibedakin, mana yang dipoles, mana yang genuine, mana yang emosional yang betul-betul asli karakternya, mana yang betul-betul cerdas. Akan ada yang hafalan, ada yang cerdas cermat. Masyarakat akan tahu sendiri gitu. Singkat dari masing-masing. Pak Anton deh, pertama deh. Prof. Anton. Silakan. Terakhir dari Anda mungkin statement dari ya itu bahwa memang debat itu menjadi bagian yang penting ya saya pikir untuk melihat berbagai macam aspek. Visi misi jelas pastinya dan beberapa program. Ada juga yang menantikan itu rekam jejak, karakter juga akan muncul di sana tadi seperti yang dikatakan ya. Dan bagaimana kemudian berpikir secara cepat untuk menghasilkan suatu solusi. Memang mungkin ada yang bisa aja dipersiapkan, tapi kalau yang spontan seperti itu kan bisa saja Genuine akan aslinya, keluar di situ genuine-nya. Apakah hanya emosi yang keluar? Bukan kan yang diinginkan. Mungkin akan dilihat nantinya. Dan Prof. Mahfud akan menunjukkan dan itu bagaimana nanti. Arahnya itu kemana nih, karakter, integritas itu akan semuanya muncul sana dan langsung kesetaraan antara pikiran, perkataan dan perbuatan itu menjadi bisa kelihatan juga di dalam. Dan Prof. Mahfud bukan orang yang mungkin masih belajar terkait hal itu. Prof. Mahfud adalah orang yang sudah membuktikan hal itu, begitu menurut Anda? Dari sisi bidang memang Prof. Mahfud adalah hukum, tetapi hukum jangan lupa banyak juga dibutuhkan di dalam ekonomi. Nah ini yang akan mungkin tentu saja pasti akan diberikan fit in sebelumnya bahwa untuk memperkuatlah pemahaman tentang ekonomi. Jadi tidak bisa lepaskan gitu antara hukum dan ekonomi itu juga tadi ya. Oke Mbak Putri. Cerdas cermat atau ini Mbak katanya? Kita sih berharap apa nih? nanti debatnya bisa produktif. Jadi kita akan fokus pada program kerja ataupun visi misi dari masing-masing cawapres dan pasangannya tentunya. Jadi ya tentu kita melihat dari pengalaman debat yang kemarin ada isu-isu yang sebenarnya tidak relevan tapi tetap dipaksakan masuk ke situ dan akhirnya hal-hal yang mestinya dibahas yang substansial itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi Mas Gibran sebagai seorang anak muda, beliau juga sering menyampaikan sama kita mau ada fitnah, caci maki dan lain-lainnya itu kita harus tetap respect, senyumin aja dan tetap fokus pada pekerjaan kita. Dan saya yakin itu yang akan beliau bawa nanti, mentalitas itu yang akan beliau bawa ke debat
cawapres di Tapi tanggal kalau 22 ditanya tersebut. oleh dua kubu ini, siap dong Gibran menjawabnya kan? Tentu saja siap, karena kan beliau juga sebagai seorang wali kota juga sudah mempunyai pengalaman yang saya yakin juga nanti bisa menjadi salah satu bahan diskusi beliau ketika nanti berdialektika dengan Prof. Mahfud dan juga dengan Caimin gitu. Dan beliau berdua ini adalah tokoh yang keduanya sangat dihargai, sangat direspek oleh Mas Gibran. Jadi saya yakin kita akan melihat contoh yang sangat positif dari para cawapres di tanggal 22 ini, bagaimana kita sebagai bangsa nanti bisa maju ke depan tanpa harus gontok-gontokan. Oke, Mas Iqbal. Ya, saya kira ini adalah Jangan gotong-gotongan. sebuah momen ya di mana Ya. masyarakat bisa menilai. Tadi memang kalau kita banyak orang dari tim saya lain mengatakan debat itu nggak ngaruh katanya. Karena dia yakin banget menang ya. Iya. Tapi kita nggak boleh jumawa. Ini nggak ngaruh, ini menarik ini. Satu detik nggak ngaruh katanya kan. Ini betul, Bang Gibran, Bang sampaikan Bang Iqbal, tidak ngaruh. Itu data kita Voxpol, pemilih rasional kan 63. Kalau kita breakdown, kita cross step datanya Bang, apa yang terjadi? Itu kinerja dan pengalaman itu adalah angkanya 36%. Berpengaruh terhadap pilihan Jadi politiknya. debat itu nggak penting gitu. Kemudian terakhir adalah visi misi dan program. detik tadi bilangnya. Visi dan misi, satu detik. Visi Jadi dan misi. ngaruh Visi nih? ngaruh. Visi dan oke. misi itu 14%, terakhir adalah kompetensi dan kapasitas. Itu angkanya 11%. Oke, ngaruh berarti ya, Ya, Mas. jadi memang ini berpengaruh. Jadi jangan terlalu jumawa juga, mentang-mentang surveinya lagi tinggi di atas ya kan, lalu menghindari. Ya. Harusnya juga bukan hanya di KPU debat-debat di kampus. Sudah hadir. terbantahkan sepertinya ya, Harusnya Dr. hadir, Siap ya kan? menghadapi. Datang, bukan hanya di KPU menghindari. doang, kan Diskusi banyak terbuka di tempat undang-undang. lain Harusnya gitu ya. terbuka Mungkin juga tidak di hadir tempat karena lain. takut pertanyaan yang pertanyaan kejutan. Iya. Kalau pertanyaan maka Gibran akan hadir di KPU karena itu resmi, tidak ada kejutan mungkin ya. Lanjut Mas Iqbal. Ya, singkat jadi hadirlah bersama masyarakat Oke. ya dengan menjelaskan apa yang visi misinya. Jangan hanya hadir di KPU aja, di kampus-kampus. Sampaikan dong, anak-anak muda kan perlu Ya, penjelasan oke. juga. Oke. Nanti ada pertanyaan bebas bahaya. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi selepetan tuh kayak gini ternyata ya. Selepetan tuh kayak Mas gini. Iqbal, Mas Iqbal, Senyumin Mbak Putri, aja. dan juga Prof. Anton sudah hadir. Terima kasih, Bapak-Ibu, Kita dan juga nantikan keseruan nanti ya di Ya. debat Hari perdana Jumat. Cawapres hari Jumat.